Pada intinya hari ini Anda tidak bisa bekerja di sini tanpa dasar pengadilan. Perusahaan tambang batu bara milik Corby Tambunan melakukan eksekusi liar lahan kelapa sawit. Dengan Kapolri Presiden ya, terdapat beberapa pihak dari aparat yang mendampingi pihak PT Corby merusak lahan PT SKB. Tindakan arogansi aparat menangkap dua pekerja PT SKB yang tepat di hari buruh tanggal 1 Mei 2024 ini tanpa surat pemberitahuan penahanan. Oknum pejabat Mabes Polri ini diketahui dari Wadir Tipiter Subdit 3 Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Yulmar Trihimawan. Proses eksekusi lahan yang dilakukan perusahaan Corby Tambunan ini didukung satu peleton brimob bersenjata lengkap dari Kelapa II Depok. Oke, selamat siang teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara channel Quotient TV. Teman-teman, tadi siang kami juga baru kembali dari melakukan unjuk rasa ya di depan Mabes Polri. Kali ini hadir di depan saya adalah perwakilan dari Serikat Buruh, pendamping dan juga ibu istri dari korban Pak Jumadi di sini, teman-teman ya. Oke, siapa dulu yang mau bicara? Mungkin memperkenalkan diri. Silakan ya. Perkenalkan diri. Saya Minda Susanti, istrinya Pak Jumadi. Oke, apa kerjaan Pak Jumadi sehari-hari? Dia kerja security. Security ya? Security. Terus ibu datang sini menceritakan kejadian apa yang terjadi sama suami ibu? Jadi suami saya, yang saya tahu ya. Iya, yang ibu tahu. Yang saya tahu dia kerja Pak. Kerja di PT. Ya. Terus sebagai security. Terus saya nggak dapat habis itu nggak dapat kabar apa-apa. Oke, kalau Bapak? Kebetulan pas saat kejadian kita ada di lapangan. Ada di lapangan ya, mendampingi ini buruh pekerja. Hari pertama itu ya sudah terjadi penggusuran. Nah, ya dicegah oleh para pekerja dan security, tapi tidak mempan karena banyak oknum brimob di situ kan. Ya, giliran kita mau menghalangi nggak bisa, dia ngusur, kita menghalangi, kita salah. Ya, jadi terpaksa hari itu, tapi tidak terjadi chaos lah. Tanggal berapa itu Pak? Itu tanggal 1. Tanggal 1 Mei. Hari buruh. Ya, 1 Mei. Hari buruh, iya, hari buruh. Turun di situ. Iya, hari buruh. Nah. Oke, buat netizen yang belum tahu, cerita singkat dari kasus ini adalah informasinya ada persengketaan di perkebunan di Sumatera di sana ya. Nah, di dalam persengketaan tersebut di pengadilan negeri pihak lawan menang, tapi di pengadilan tinggi pihak dari banding. Perkebunan ini menang, teman-teman ya, dalam banding. Nah, tapi walaupun sudah menang banding, tapi mereka melakukan eksekusi ya secara maksa, secara brutal. Nah, repotnya adalah kalau hal sesuatu sebenarnya ya belum inkrah, harusnya ditunggu inkrah dulu. Tetapi walaupun inkrah atau tidak inkrah, apabila sudah inkrah ya, seharusnya yang melakukan eksekusi tersebut adalah pihak pengadilan. Benar. Yang dilakukan oleh aparat setempat. Jadi bukanlah oleh oknum kepolisian yang mengerahkan, katanya ada 2 peleton brimob turun di situ ya. 2 peleton brimob turun dan ini di bawah Direktur Tipiter. Ya, di bawah Direktur Tipiter, teman-teman ya. Turun ke lapangan dan istilahnya menciduk 2 satpam di sana ya, dibawa ke Mabes katanya infonya. Tapi ketika dibawa ke Mabes pada hari penangkapan tersebut, apakah pihak keluarga atau pihak perkebunan atau pihak serikat mendapatkan surat pemberitahuan penangkapan atau penahanan? Nggak ada Pak. Nggak ada dapat surat sama sekali ya? Sampai saat ini tuh nggak ada surat penahanan, itu nggak ada. Oke, karena berdasarkan KUHP dan Perkap, segala bentuk penangkapan maupun penahanan itu wajib ketika dilaksanakan wajib ada suratnya. Benar. Diberikan di situ, terutama kepada keluarga tembusannya, sehingga keluarga nggak bertanya tanya, ya kan, suami saya ini ditangkap atau diculik, gitu. Jadinya kan bingung ya Bu ya, di situ ya.
Terus gimana Pak? Apalagi Pak yang Bapak ketahui tentang kasus ini Pak? Iya, kita sudah bicarakan dengan persuasif, dengan baik-baik waktu itu melalui PH-nya Gorby dan juga oknum Brimob yang di situ kita beritahukan bahwa dalam hal ini SKB kan menang banding. Idealnya masing-masing pihak nahan diri kan? Nah, nggak melakukan eksekusi liar, kalau boleh saya katakan eksekusi liar itu, ya kan, karena belum ada putusan pengadilan. Ya kan, kalau seandainya pihak Gorby tidak senang, ada aturan hukum yang mengatur kan, silakan dia kasasi. Ya kan, kalau toh kami kalah lagi dari pihak SKB kalah, mungkin kami PK. Dia pun demikian kan. Nah, tidak eksekusi liar itu eksekusi liar yang dilegalisasi, di backup oleh oknum itu yang kami sesalkan itu. Ya, kami juga tadi dapat video yang sudah kami putarkan sebelumnya. Penggerakan mobilisasi Brimob itu serem sekali itu ya Pak ya. Serem. Saya lihat ya, maksudnya Pak. Bagaimana kepolisian yang seharusnya menjaga dan melindungi, mengayomi sipil malah justru menjadi alat dari oknum, jadi momong mafia untuk merebut atau sengketa lahan orang gitu kan. Serem saya lihat di situ, ini apaan ini, polisi kok sekarang jadi oknum kayak begini. Kalau menurut Bapak gimana Bapak yang melihat situasi tersebut Pak? Ya kalau menurut saya kan Panglima tertinggi negara ini kan hukum, bukan kekuasaan. Kalau kami boleh menerjemahkannya yang berlaku kekuasaan. Kesewenangan Pak. Kesewenangan, ya rakyat kecil nggak bisa ngomong apa. Kekuasaan kalau sesuai hukum nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, kita setuju, kita sepakat. Tapi kalau kekuasaan dia sewenang-wenang, nah itu yang nggak setuju. Aturannya polisi itu mengeksekusi tanpa perintah pengadilan. Ada nggak perintah pengadilan? Ada nggak perintah pengadilan? Nggak ada. Itu sudah kita tanyakan mana. Masih segel ada nggak eksekusi dari pengadilan di situ? Nggak ada ya. Surat tugas pun sempat kami tanyakan waktu itu, tapi surat tugas pun ditanyakan nggak ada juga. Nggak mau tahu. Yang ada kita dibentak Pak. Gitu ya. Lucu ya. Nah, saat itu ada lawyer juga di situ Pak. Ada dari dia ada. Tapi bukan mengedepankan persuasif, tapi berdebat kan, silakan ngadu kemana, silakan katanya, ya kan ngadu. Nah, kok lucu ya? Lucu. Ya? Ibarat kalau boleh saya ilustrasikan, ini ruangan kita, ya kan, orang masuk, kita cegah, kita yang salah begitu. Kira-kira begitu Pak, yang terjadi waktu itu kan. Nah, kalau security dan pekerja hanya mempertahankan hak, kewajiban mereka sebagai pekerja. Kalau itu digusur, mereka nggak ada kerjaan, otomatis mereka nggak dapat penghasilan. Karena mereka waktu itu mau panen, tahu-tahu kebunnya sudah rata sama tanah, digusur, ya kan? Digusur. Terus apakah Bapak kira-kira tahu siapa yang memerintahkan Brimob itu pada turun, Pak? Ya kalau saya nggak tahu pasti, tapi pasti atasan lah, nggak mungkin mereka nggak ada perintah kan? Ya. Logik. Terus Bapak tahu dari mana ini diurus oleh Tipiter? Ya setelah waktu itu kami mau mengajukan surat tapi nggak diberi akses kami. Tadi beri akses ya? Nah, akhirnya kami buat Dumas kan? Nah, Dumas. Ya setelah tahunya. Tapi kita nggak diberi akses, nggak bisa waktu itu. Ya. Baik. Nah kalau Bapak lihat seperti ini, apakah dari pihak Bapak atau perkebunan ini akan melakukan langkah hukum Pak? Karena kalau menurut saya, kalau memang penangkapannya atau penahanannya ketika ditangkap atau ditahan tidak menerima surat, itu sudah cacat hukum itu harusnya dilakukan pra peradilan. Gini, kalau informasi yang terakhir saya terima sudah ada upaya itu dari tim lawyer lain, tapi dari pihak perusahaan mungkin. Kalau kita pendampingan dari pekerja. Iya. Ya. Terus ibu suaminya nggak ada seperti ini, nggak memberikan kuasa kepada lawyer atau bagaimana Bu untuk menyelesaikan atau gimana, atau ibu pasrah aja? Saya mah pasrah Pak, pasrah aja ya. Karena ada PT kan bertanggung jawab gitu. Iya. Tapi kalau di depan ibu ini ada Pak Kapolri, kira-kira apa yang ingin ibu sampaikan? Saya minta dibebaskan suami saya Pak. Suami saya itu hanya bekerja Pak. Menjaga kebun, dia kan pengaman Pak. Ya wajar dia mencegah ya, karena dia pengaman di PT tersebut gitu. Kenapa dia harus dibawa gitu Pak? Gitu.
udah dibawa, nggak ada surat penangkapannya, saya nggak tahu. Baru kemarin bisa ketemu. Baru kemarin ketemu ya di Mabes ya. Di Mabes. Nah, dengan tidak adanya suami ibu ini, ibu merasa kesulitan nggak di dalam rumah itu? Sebenarnya ya jelas lah Pak. Suami saya itu tulang punggung. Tulang punggung ya. Ya, jadi itu Bapak Kapolri dari Ibu ini ingin menyampaikan ya, janganlah kepolisian ini menjadi oknum aparat atau penjaga atau istilahnya satpam dari swasta gitu ya, atau pasukan dari swasta yang bisa ditugaskan seenaknya untuk menyengsarakan masyarakat, apalagi orang yang misalnya sedang bekerja. Dan kalau memang ada penangkapan atau ada proses hukum, lakukanlah sesuai dengan jalur dan undang-undang yang berlaku, yaitu ada KUHP-nya. Berikan dong surat di situ, surat penangkapan atau surat penahanan, sehingga keluarga pun atau pihak lawyer yang terkait bisa melakukan upaya hukum pula di sana ya. Jadi disinilah masyarakat menyampaikan kritiknya Bapak ya Kapolri, bahwa masyarakat ini banyak yang menjadi sengsara, menjadi korban oknum-oknum ya, bukan polisi secara keseluruhan, tapi oknum-oknum di sini ini banyak dan berjemaah. Kalau kemarin oknumnya Tipit Exus yang membebaskan oknum-oknum kelas atas ya, pengembangan investasi bodong, hari ini polisi menjadi pelindung dari oknum yang bersengketa perkebunan. Kalau memang bersengketa perkebunan, biarkan dulu diselesaikan di pengadilan sampai ada keputusan inkrah. Harusnya kan seperti itu ya secara undang-undang. Bukan menggunakan kekuasaan, bukan menggunakan kekerasan untuk merampas ya hak milik masyarakat, apalagi yang bisa mencelakakan masyarakat setempat di situ. Kalau dari Bapak kira-kira ada harapan yang Bapak ingin sampaikan kepada baik kepolisian ataupun pejabat setempat? Ya, harapan kami mewakili masyarakat, khususnya buruh PT SKB, ya kedepannya ya harus profesional lah, ya kan? Jangan menangkap teroris gitu kan? Mereka tuh cuma pekerja, bukan separatis, bukan teroris, bukan kriminal, ya nggak perlu dengan senjata lengkap, ya kan? Betul. Iya, semestinya persuasif, ya kan? Buat surat panggilan dulu, kan ada aturan kan? Benar. Ada SOP-nya, ya. Nggak langsung bawa. Ini kan masyarakat cemas. Kedepannya ya, jadi gimana? Kita sebenarnya cinta dengan Polri, sangat cinta. Tapi kalau begini gimana kita nanti? Semua cinta Polri. Iya, masyarakat jadi gimana? Kurang simpati nanti ke depannya. Takutnya begitu. Harapan kami sebagai warga masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, ke depannya Polri itu bertindak profesional lah. Profesional, selektif, jangan asal comot gitu kan. Betul. Khususnya kepada Bapak Presiden, ya kan. Minta ini kan rakyat Pak Presiden juga, ya. Warga Pak Presiden juga, ya kan. Iya. Mestinya rakyat itu diberikan ketenangan, kedamaian dan keamanan. Syukur-syukur bisa memakmurkan kan. Betul. Nah, gaji mereka cuma seberapa? Nggak seberapa. Sekarang anak-anaknya terlantar, ya kan? Iya. Terlantar otomatis. Apalagi ini sebagai tulang punggung keluarga, ya kan? Anaknya masih kecil-kecil. Betul. Ya, itu kondisi ini. Jangan Pak Presiden nggak tahu gitu. Itu harapan kami ke depan ya Pak Presiden ada ekstra perhatian terhadap rakyat kecil khususnya. Baik. Ya. Gitu kira-kira Bapak Presiden yang terhormat Joko Widodo ya, ini masyarakat Anda datang ke kantor hukum LQ Indonesia Law Firm melalui Quotient TV kami tayangkan untuk menyampaikan kritik dan pendapat ya. Jadi kalau saya lihat Bapak Presiden Jokowi sudah sangat bagus di dalam pelaksanaan politik maupun ekonomi Indonesia, di mana yang lainnya di luar lagi pada perang. Yeah. Banyak yang kesusahan, banyak yang pailit, tapi Indonesia bagus itu. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi di dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini, ya Bapak akui atau tidak, tapi penegakan hukum ini Pak merosot Pak, makin merosot jauh Pak. Dan yang merasakan ini bukan golongan kelas atas, tapi golongan kelas menengah ke bawah ya, merasakan rusaknya hukum kelihatan di situ ya Pak ya. Gitu loh, apalagi pengarahan aparat kepolisian untuk
mengintimidasi rakyat-rakyat sipil itu seharusnya dilarang dan tidak diperbolehkan ya. Untuk apa Brimob datang ke lapangan untuk merampas perkebunan orang itu sesuatu yang tidak boleh ya, apalagi datang untuk mengeksekusi liar. Kenapa saya bilang eksekusi liar? Karena tidak ada putusan pengadilan, tidak ada penetapan pengadilan untuk eksekusi. Makanya ini tidak legal, ilegal di situ ya. Jadi saya berharap ke depannya kepolisian ini bisa makin profesional ya. Presisi ini ada, jangan cuma semboyannya aja presisi, tapi di lapangan itu amburadul, bobrok, jangan di situ. Karena kalau itu terjadi lagi dan lagi dan lagi, masyarakat tentu akan bertanda tanya di situ. Tentu akan bertanda tanya, ada apa ini gitu. Terus langkah kedepannya saya dengar Bapak tadi ada menghadap ke DPR ya. Iya. Bisa tolong diceritakan? Ya, kalau sambutan responnya bagus DPR, Komisi 3. Nanti akan diagendakan mungkin RDP. RDP ya? Iya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan 2 kabupaten. Baik. Antara Kabupaten Moba dengan Kabupaten Musyarawat Utara, ya kan? Karena 2 kabupatennya ada hubungan kerabatan. Takutnya nanti kalau ini dibiarkan terus-menerus akan terjadi gesekan. Ya. Kalau gesekan ya otomatis namanya orang kampung kan. Iya. Nah, nanti terjadi perpecahan. Korban jiwa juga. Nah, itu yang sangat tidak kita harapkan. Benar. Iya. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Udah itu aja. Oke, dari Bapak? Ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman netizen sekalian yang sudah mendukung Kosa TV. Bantu perjuangan masyarakat ini, teman-teman, viralkan agar sampai ke pejabat-pejabat terkait, dan di mana pemerintah mau mendengarkan ya, dan juga pemerintah ini mau melayani masyarakat yang berteriak ya, di mana mereka ini sudah tidak punya wacana lain selain datang ke Kosa TV, datang ke LQ mau minta bantuan, karena mereka juga sudah coba teriak ke kiri kanan, tapi tidak ada yang mendengar selama ini ya Pak ya, belum ada yang membantu dari pemerintahan di situ ya. Jadi mohon agar pemerintah bisa membantu mereka. Terima kasih teman-teman, salam cerdas hukum.